Qala al-mufassiru qawluhu ta'ala wa damana bihi wa barakati ulubihi wa bikum fid darain amin. Wa anna hadhihi ayil aqaida ummatukum aydinukum ayyuhal mukhadabun ummatan wahidatan aydinan wahidan wa anna hadhil aqaida, dan sesungguhnya akidah ini, keyakinan ini, ummatukum aidinukum, artinya sesungguhnya agama tauhid ini, tentunya seperti itu. Jadi hadhihi ayil aqaid. Kemudian ummatun bisa jadi umat artinya. Kemudian nanti ada lagi artinya ad-dinu. Jadi kalau lihat di kamus bahasa Arab itu ummatun ini banyak maknanya. Ya di sini yang dimaksud adalah ummatun itu ad-din, yaitu agama. Wa anna hadhil aqaida ummatukum, dan sesungguhnya akidah ketauhidan keesaan ummatukum agama kamu, aidinukum agama kamu, agama kalian, ayyuhal mukhatabun, wahai yang diajak bicara, mukhatab pada saat itu ya pada Allah itu, pada Rasul dan sebagainya. Ummatan wahidatan aidinan wahidatan, yaitu agama yang satu, ya agama yang satu. Maksudnya sesungguhnya agama tauhid kalian adalah agama yang satu, ya, aidinan wahidan. Wal ikhtilafu fis syara'i la yusamma ikhtilafan fid din, dan perbedaan di dalam masalah syariat agama, ibadah dan lain sebagainya, la yusamma ikhtilafan fid din, tidak dinamakan perbedaan dalam masalah agama atau perbedaan pada agama. Dan makanya sekarang banyak seperti sebagai contoh, kayak sekarang itu ada Islam Nusantara seperti itu. Artinya Islam yang murni Islam gitu. Ya. Artinya nanti di ayat berikutnya ada rasa ada rasa merasa hebat. Ya kalau agama Islam ya murni Islam tuh, tanpa ada embel-embel lain gitu. Makanya ketika terjadi hal seperti itu, maka agama yang murni adalah Islam tok, dari Islam saja seperti itu. Nah dulu kasus seperti ini pada saat Nabi Isa menyebarkan agama, ada beberapa agama lagi terpisah, disebabkan karena syariat. Kemudian mereka merasa pandai, merasa pintar, artinya kemudian mereka bangun bentuk agama baru seperti itu. Ya jadi Kristen seperti itu. Padahal dulunya itu Nabi Isa itu ya agamanya agama tauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, jadi dalam ayat ini sesungguhnya agama tauhid kalian adalah agama yang satu, aidinan wahidan. Perbedaan dalam syariat, dalam ibadah, dalam ketentuan hukum itu bukan perbedaan agama seperti ya laisa ikhtilafan fiddin, la yusamma ikhtilafan fiddin, bukan merupakan perbedaan agama. Agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah Islam. Seperti itu, ajarannya ajaran tauhid. Syariatnya aja yang berbeda seperti itu. Contoh kayak Nabi Musa puasa itu di awal bulan saja Nabi Musa puasanya seperti itu. Dan kita umat Nabi Muhammad bulan Ramadan full kita puasa seperti itu. Syariat tetap Nabi Musa agamanya Islam, kemudian Nabi Adam dan seluruh nabi itu adalah mereka agamanya agama tauhid seperti itu. Makanya kalau sekarang ada
agama Islam, misalkan agama Islam Nusantara, ya nggak ada seperti itu. Artinya Islam murni stok seperti itu. Nggak ada yang namanya. Di Arab nggak ada Islam, itu cuma Islam. Di Yordan Islam, tuh nggak ada agama Islam apa, nggak ada embel-embelnya seperti itu. Mereka kadang-kadang hal seperti itu ya berdasarkan bukan keangkuhan, kepandaian mereka. Nanti kita ketemu kepandaian mereka merasa paling ada merasa ujub, ya, merasa paling benar seperti itu. Akhirnya timbul hal-hal seperti itu. Padahal agama Islam itu ya agama tauhid yang satu. Ya alhamdulillah kita ini berada di keturunan kita, guru-guru kita, mereka benar-benar megang ajaran agama yang tauhid. Enggak ada embel-embelan. Perbedaan syariat itu wajar. Dari dulu seperti itu. Makanya sehingga ketika orang Islam kemudian ada perbedaan dalam masalah ibadah, jangan kita saling gontok-gontokan. Terus seperti itu. Hal ini terjadi di kita. Mereka merasa paling benar, terus seperti itu. Ya kita jangan seperti itu. Kita ikuti guru-guru kita tentang masalah syariat yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Dan kemudian selanjutnya wa qara'al kufiyuna bikasri hamzatin. Ulama Kufah membacanya bikasrati hamzatin. Jadi bacanya bukan wa anna tapi dengan baca kasroh hamzahnya. Bikasrati hamzati anna. Jadi bukan dibaca anna tapi inna. Alasannya apa? Alal istiqnafi itu jadi istiqnaf artinya awal alinea baru. Jadi istiqnaf. Fiddahili bima khutiba bihir rusula. Yang masuk kepada sesuatu, artinya suatu pembicaraan yang ditujukan pembicaraan tersebut untuk para rasul. Itu. Wal bakuna, jadi wa inna hazihi ummatukum, wawnya istiqnaf alinea baru ya dari yang kemarin tuh ya bahwa umat ini bahwa agama tauhid ini agama yang satu, alinea baru. Kemudian wal bakuna, sedangkan ulama-ulama yang lainnya atau qiraat ulama-ulama lainnya adalah bifathil hamzati ala hazbil lami. Itu dibaca fathah hamzahnya anna. Alasannya apa? Alasannya adalah ala hazbil lami, dibuang lamnya yang kita baca di sini wali anna. Asalnya ai wali anna. Maka dibaca fathah hamzahnya karena dibuang huruf lamnya. Itu qiraat yang lain atau qiraat yang lain. Wakila, dan juga ada pendapat kecil, ada kila yang pendapat yang kecil alal atfi alama, itu diatopkan kepada ma yang mana bima ta'malun tuh ya, diatopkan kepada ma yang ada di kalimat bima ta'malun. Asalnya ai anni alimun bi anna hadhihi ummatukum. Jadi yang dibaca ati wakila alal atfi alama, bacanya atop dari kalimat bima ta'malun. Ai inni alimun bi anna hadhihi ummatukum. Itu. Kemudian wa qara Ibnu Amir membacanya wa in bi iskanin nuni, yaitu dibaca sukun nunnya. Qiraat Ibnu Amir bacanya itu nunnya dimatikan, itu dibaca sukun nunnya. Jadi wa an hadhihi bi iskanin nuni, dengan baca sukun mati huruf nunnya. Itu nanti pasmuha domirus sa'ni inhu anhu annahu,
seperti itu. Ya. Domirnya domir san, ya wa hadhihi mubtada. Kemudian wa ummatukum khobarun, kemudian ummatukum jadi khobar. Wa ummatan halun lazimatun, sedangkan nanti ummatan tadi itu ummatan ya jadi hal yang pasti daripada susunan kalimat tersebut. Ya, kemudian itu masalah qiraat. Wa ana rabbukum min ghairi ayyakuna li syarikun fir rububiyyati. Wa ana, dan aku, kata Allah nih, rabbukum, aku ini adalah Tuhan kalian. Min ghairi ayyakuna li syarikun fir rububiyyati, tanpa menyekutukan terhadap aku fir rububiyyati, di dalam masalah ketuhanan. Asalnya kalimatnya min ghairi ayyakuna syarikun li fir rububiyyati, tanpa menyekutukan akan aku, tuh kata Allah, ya fir rububiyyati, di dalam masalah ketuhanan. Ya, baik Tuhan rububiyah nih, artinya nanti ada Tuhan uluhiyah, ada Tuhan rububiyah. Ada rububiyah, ada uluhiyah. Ini nanti masalah ibadah. Contohnya dulu orang-orang dulu tuh, ya baik kafir Quraisy tetap dipercaya adanya Tuhan. Dia ibadah tapi melalui perantaraan Lata, Uzza, seperti itu. Ya, artinya itu nanti rububiyah. Nah, kita juga ada di saat-saat kita hidup ini hal seperti itu terjadi. Nah, ini Al-Qur'an ini pasti akan terus terjadi seperti itu. Ya, fattakun ada ai fa'atiuni, taatlah kepada aku, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Agama tauhid itu adalah agama yang satu, yakni kita akui Allah sebagai Tuhan kita tanpa kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taatlah kalian kepada aku, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sudah sampaikan seperti itu kepada para rasul, ya, bahwa nanti sampaikan kepada umat kalian, ya. Kemudian fataqatta'u amrahum bainahum zuburan. Para rasul itu sudah sampaikan kepada umatnya, ya, bahwa untuk beribadah kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataqatta'u, lalu menjadi terpecah-pecah amrohum, urusan agama mereka, bainahum, di antara mereka, zuburon, menjadi beberapa pecahan, seperti itu, menjadi beberapa golongan. Ai faja'ala atba'al anbiya'i amradidihim ma'attihadihi qat'an mutafarriqatan wa adyanan mukhtalifatan bainahum. Maksud daripada fataqatta'u ai faja'ala atba'al anbiya'i, pengikut para nabi terdahulu itu menjadikan amradinihim, urusan agama mereka, ma'attihadihi, disertai bahwa agama itu adalah agama yang satu. Ya, Allah merintahkan kepada para rasul untuk menyembah Allah, taat kepada Allah, itu seperti itu. Tapi mereka menjadi terpecah beberapa golongan. Qat'an mutafarriqatan, yaitu beberapa golongan. Qat'an mutafarriqatan, terpecah menjadi beberapa golongan. Wa adyanan mukhtalifatan bainahum, dan agama yang berbeda-beda di antara mereka. Contoh Nabi Isa, agamanya tauhid, diperintahkan oleh Allah, dan Nabi Isa itu diperintahkan untuk pada umatnya, merintahkan untuk menyembah pada Allah. Mereka terpecah sehingga jadi agama lain pada saat itu, yakni Yesus Kristus, itu yang mereka yakini. Kemudian fazuburon itu lafaz zuburon
itu merupakan jam'u zubratin, jamaknya daripada kata zubroh, jamak daripada zubroh, bimakna qit'atin atau satu potongan. Artinya maknanya adalah qit'atin, satu potongan atau satu pecahan. Ka ghurfatin wa ghirafin, sama padanannya lafaz ghurfah dengan ghuraf. Ghurfah qit'ah, ghurafun atau zuburon. Jadi padanannya dengan lafaz ghurfatun wa ghurafun. Ghurfah kamar, ghurafun beberapa kamar itu. Fahuwa tu lafaz zuburon halun min amrihim, jadi hal daripada urusan atau urusan umat para nabi, daripada amrihim tu amrohum, jadi hal daripada lafaz amrohum. Au min wawin, atau hal dari waw, dari waw yang mana? Fataqatta'u, ya, waw taqatta'u ya mereka juga, mereka para pengikut para nabi. Kemudian amrihim, ya urusan mereka para pengikut para nabi juga. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan bima ladaihim, terhadap sesuatu yang ada di hadapan mereka, artinya yang mereka jadikan itu farihun, mereka bangga, mereka ujub, mereka merasakan paling benar. Ai kullu fariqin minhum, setiap golongan di antara pengikut para nabi yang mereka itu terpecah belah ajarannya menjadi agama itu, ya, mereka itu mu'jibuna, mereka ujub, bangga terhadap bima takhuzuhu dinan, terhadap sesuatu yang mereka jadikan sesuatu itu adalah sebagai agama. Ya, contoh dulu kasus ketika Musa Samiri seperti itu, ya akhirnya Musa Samiri itu diazab oleh Allah dengan Nabi Musa itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Musa Samiri itu diazab dengan gempa yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak agama seperti itu, aliran-aliran seperti itu. Jadi Nabi Musa menyampaikan ajaran keesaan kepada Allah, ada lagi yang nyaingin seperti itu. Nah, itu akan selalu terjadi seperti itu. Ya. Kemudian fayara kullun minhum, lalu mereka meyakini tiap-tiap dari golongan itu, fayara min af'alil yakin. Fayara, mereka meyakini kullun minhum, setiap golongan meyakini annahul muhiqqur rabihu, bahwa keadaan yang ia jadikan agama itu merupakan yang paling benar dan yang paling menguntungkan atau yang akan membawa kebahagiaan. Wa anna ghairahu, selain yang dia jadikan agama, selain dia itu al-mubtilul khasiru, itu batil, enggak benar dan merupakan hal yang rugi atau yang rugi. Artinya yang sesat seperti itu mereka menganggap, padahal agama yang itu ya agama Islam, ya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya demikian tuh, ya contoh kaum musyrikin pada saat itu, ya kufar, kaum kafir Quraisy seperti itu, mereka tahu, yakin, mereka tahu adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kebodohan mereka, gengsinya mereka, dia tetap tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fazarhum fi ghamratihim, biarkan mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghamratihim, pada kebodohan mereka, hatta hin, sehingga datang azab atau kematian mereka. Ai utruk,
biarkan, tinggalkan ya asrofal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya Muhammad. Kufar Makkah, tinggalkan, biarkan kafir Makkah seperti itu akidahnya. Kamu sudah menyampaikan urusan hidayah ya Allah, seperti itu. Fi juhalihim, di terhadap kebodohan mereka, ila mautihim, sampai waktu matinya mereka, alal kufri, matinya dalam kekufuran, au ila maji azabihim, atau sampai datangnya azab mereka, bil qatli, dengan sebab terbunuh, wa wairihi, dan selain terbunuh. Nah, jadi seperti itu ya. Nabi Muhammad sudah berdakwah, kemudian orang-orang kafir tidak mau ikut Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad perintah Allah, biarin, diamin saja itu. Biarkan mereka, tak tunggu sampai saatnya mereka waktunya mati atau dengan sebab diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selanjutnya, ayah sabuna annama numidduhum bihi min malin wa badinin nusari'u lahum fil khairat. Ayah sabuna, ini hamzah istifham al-inkari. Ayah sabuna, apakah mereka mengira, anna manumidduhum, sesungguhnya apa yang kami karuniakan kepada mereka, madda yang mudah memanjangkan, yang kami karuniakan kepada mereka, bihi, dengan sesuatu itu, mimalin, bayannya mimalin, Allah kasih harta yang banyak, wabanin, kemudian anak keturunan yang banyak, nusari'u lahum fil khairati, itu akan kami segerakan untuk mereka, fil khairati, untuk dalam rangka berbuat kebaikan, seperti itu. Jadi kalau kita diberikan, kita jangan merasa gini nih. Ini dalam ayat ini orang-orang kafir begitu dulu, merasa diberikan harta yang banyak, keturunan yang bagus-bagus, itu mereka lupa, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Mereka mengira itu seperti itu, padahal dia tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah. Mereka diberikan rezeki, mereka menyatakan anggapan mereka, ya kami ini diberikan rezeki karunia yang banyak, kemudian Allah Tuhan kasih cepat-cepat dalam urusan kebaikan. Ayazunnuna, apakah mereka mengira, ya, atau tidakkah mereka apakah mereka mengira, aillazi nu'tihim iyahu, yang diberikan kepada mereka tuh iyahu, dari yang diberikan, minal mali wal banina, daripada harta dan anak-anak keturunan, nusari'u bihi, kami percepat buat mereka dengan sesuatu itu, ya, dengan yang allazi tadi, lahum, buat mereka, fi ikramihim, untuk memuliakan mereka, ya, liyakunu farigil bali min wairistigolin bitakalifi, liyakunu, agar keadaan mereka, farigil bali, itu mereka kosong dari hal-hal yang penting. Artinya dikasih kesenangan tuh, dia enggak ibadah kepada Allah, dikasih kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya mereka ingat tuh bahwa yang berikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih rezekinya terus banyak, seperti itu. Liyakunu farigil bali, tuh mereka merasa begitu, merasa dimuliakan oleh Allah, itu seperti itu. Farigil bali, kosong dari kepentingan, ya. Artinya udah dikasih kesenangan, ya udah santai-santai aja seperti itu, ya. Min wairistigolin, tanpa ada kesibukan, bitakalifi, dengan beban hukum yang diperintahkan, tuh itu, ya. Farigil bal, asalnya farigina, ya.
Jadi mudhof jadi dibuang nunnya. Farigil bal kosong dari satu yang penting. Ya. Artinya ketika kita hidup itu kita ada punya kewajiban yang penting buat kita untuk kehidupan akhirat kita. Orang-orang kafir Quraisy dulu dikasih rezeki oleh Allah, mereka menganggap ini merupakan dipercepat masalah kebaikan seperti ini itu. Padahal bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. La yaskurun, mereka itu tidak sadar, tidak menyadari. Hatta yatafakkaru, sehingga mereka itu berpikir fi zalikal imdadi, di dalam masalah karunia yang Allah berikan. Al-imdad itu karunia. Ada imdad madam dipanjangkan, diberikan karunia yang banyak, yang lebih seperti itu. Ahwa istidrajun, apakah itu istidraj? Ya, istidraj itu diambulin, atau istidraj diambulin, artinya dibuat lalai, dibuat tipuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidraj. Musara'atun fil khairi, atau merupakan percepatan di dalam masalah kebaikan yang ia perbuat. Jadi begitu, ketika kita diberi harta kekayaan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mikir apakah ini istidraj dari Allah atau ini merupakan musara'atun fil khairi, karena kita berbuat baik jadi cepat datang kebaikan buat kita. Kita taat kepada Allah, cepat datang kebaikan buat kita. Itu maksudnya itu karunia Allah. Ai fahum asbahul bahaimi, mereka itu sama padanannya dengan binatang. La fatonata lahum, enggak ada kecerdasan buat mereka. Kalau kita beriman kepada Allah, dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mikir ini istidraj atau lantaran kita taat kepada Allah. Terus seperti itu ya. Jadi istidraj atau lantaran taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jangan kita seperti orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang dulu seperti itu. Mereka dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, padahal itu istidraj. Sehingga banyak para penceramah menyampaikan ketika kita diberikan kekayaan atau harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat ada dua. Yang pertama, boleh jadi harta yang Allah berikan itu istidraj, artinya diambulin, padahal kita lalai dari Allah. Yang kedua, musara'atun fil khairi, karena kita taat kepada Allah, Allah kasih karunia kepada kita. Itu ada dua kemungkinan. Makanya kita harus cerdas, harus patona seperti itu. Jangan kita seperti orang-orang dulu tuh yang kafir Quraisy contohnya. Mereka diberikan karunia, tapi otaknya itu tidak cerdas dalam menyikapi rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit lagi, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut, ya, khasyah min rabbihim, dari Tuhan mereka itu mushfiqun. Mereka itu berhati-hati, syafaqah. Artinya mereka itu berhati-hati. Ainnal ladzina, dan maksudnya sesungguhnya orang-orang alladzina hum, yang mereka itu takut min khaufi azabi rabbihim, takut azab Tuhan mereka, hadaruna min asbabil azabi, mereka itu menghindari perhatian, berhati-hati, waspada, hadara yahdiru, artinya mereka waspada min asbabil azabi, dari sebab-sebab datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita lalai. Daimuna fi taatihi, mereka itu senantiasa terus-menerus fi taatihi, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jaduna fi talabi mardatihi, senantiasa itu mereka melakukan, jaduna artinya mereka melakukan yang terbaik. Jadun dari jawad,
mereka melakukan yang terbaik fi talabi mardatihi, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang takut. Nah, seandainya kita orang-orang yang takut itu kepada Allah, ya harusnya kita seperti itu, ya. Terus taat, khawatir dengan siksa Allah, azab Allah, kemudian kita terus berusaha yang terbaik untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina hum bi ayati rabbihim al-mansubati wal munazzalati yu'minun, dan orang-orang yang bi ayati rabbihim, artinya dengan ayat-ayat Tuhan mereka, al-mansubati yang ditetapkan, wal munazzalati yang diturunkan, yu'minuna mereka itu membenarkan. Ada Al-Quran, kita sekarang kita yakin, kita benarkan itu Al-Quran, ya. Ayyusaddiqun, mereka itu membenarkan ayat-ayat Allah. Kemudian bi ayyastadillu, bahwa mereka dengan ayat Al-Quran itu yastadilu, menjadikan dalil bihadhil makhluqati, dengan ciptaan Allah ini, makhluk selain Allah ini makhluk, ciptaan Allah ini, ala wujudis shani'i, adanya, ala wujud, atas adanya yang menciptakan, wa yusaddiqu, dan mereka membenarkan bi anna ma fil qur'ani, bahwa sesungguhnya apa-apa yang ada di dalam Al-Quran hakun min rabbihim, itu merupakan benar adanya dari Tuhan mereka, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina hum bi rabbihim yusyrikun, dan orang-orang atau mereka tidak menyekutukan Tuhan mereka. Walladzina hum bi rabbihim, mereka terhadap Tuhan mereka la yusyrikun, itu mereka itu tidak musyrik atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyakuna, gambarannya yakunul abdu, bi ayyakunal abdu, seorang hamba itu mukhlishon, dia ikhlas fil ibadati, di dalam beribadah, la yuqaddamu 'alaiha illa li talabi ridwanillahi ta'ala. Enggak ada yang tujuan, la yuqaddam, ada yang terdepan, enggak ada tujuan maksud alaiha, atas ibadah yang ia laksanakan itu illa litolabi ridwanillahi, kecuali dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat sedikit lagi, wa minasyirki, termasuk bagian dari perbuatan syirik musyrik, mulahadzatul khalqi birraddi wal qabuli. Tuh, mulahadzatul khalqi artinya mulahadzah itu penilaian makhluk, penilaian manusia, birraddi wal qabuli, dari hal-hal yang ditolak dan hal yang diterima. Contoh nih, misalkan kita punya apa dulu nih, ketika ada kemauannya yang diinginkan tidak dikabulkan, yang dimarah-marahin siapa? Padahal semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diterima doa mereka, baru mereka mengakui adanya Allah. Padahal masalah penolakan dan penerimaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal farahi bimadhihim, ketika mereka kebahagiaan, mereka puji, ada pujian buat mereka. Wal inkisari bizammihim, artinya hati mereka hancur, bizammihim, dengan ya apa, dengan sesuatu yang bizammihim, dengan sesuatu yang yang ia benci, seperti itu ya, bizammihim, dengan sesuatu yang ia benci. Wa qusurin nazari bil masari wal mudhar, arti lalainya mereka, penilaian mereka fil masar, ketika mereka mendapatkan kesenangan, wal mudhar, pada saat mereka mendapatkan kesusahan. Kita senang, kita susah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, itu. Alal asbabi, terhadap sebab-sebab, indan qita'in nazari anil musabbabi, ketika hilang, terputus penglihatan mereka, pemikiran mereka, anil musabbab, yaitu yang membuat sebab, yaitu Allah, bahwa Allah taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lihat nih, kana dzori husuli sifai minad dawai, seperti pandangan mereka, pandangan tentang berhasilnya adanya kesembuhan
minad dawai, karena obat. Contoh, kita puyeng minum obat sembuh. Kalau kita bilang diyakini bahwa kita minum bodrek sembuh, maka kita itu tergolong musyrik. Itu maksudnya mulahazatul tergantung masalah musyrik itu seperti itu. Ini yang di kita sekarang terjadi. Oke, kita menyembah Allah, tapi syirik kita kadang masih ada tuh. Kita sakit, minum obat, sembuh, kita minum obat. Wah, karena obat ini nih anak jadi sembuh. Itu musyrik tuh. Ya, seperti itu ya. Padahal semua yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sering terjadi begini. Ketika, maaf nih agak saya sampaikan sedikit ya, alhamdulillah sedikit lagi. Ketika seseorang menyembelih hewan, kata kurban, kan kita berbangga-bangga tuh dengan pisau dan golok kita. Kalau kita yakin ketika kita menyembelih, kemudian nih karena golok saya nih, karena golok saya, maka itu musyrik. Kalau ada orang yang menyembelih seperti itu akidahnya, keyakinannya, lalu bagaimana hasil sembelihannya? Seperti itu. Pokoknya hati-hati dalam masalah ini. Jangan kita berbangga-bangga dengan sesuatu. Banyak hal-hal musyrik di kita, namun kita tidak menyadari. Kemudian wasabui minat to'ami, kenyang karena kita makan. Tuh. Jadi kita makan kenyang bukan karena makanan, karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Walaisal muradu minal adamil isroqi huna tu nafyus syariki lillahi ta'ala. Bukan yang dimaksud ini tidak adanya kemusyrikan di sini, tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menafikan asyariki lillahi ta'ala, menafikan bahwa perbuatan kita itu adalah ada penyebabnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang kita kerjakan itu dari Allah. Artinya yang kita kerjakan itu adalah kehendak Allah. Seperti itu. Jadi bukan berarti menafikan musyrik ini enggak ada sama sekali di sisi kita, itu masalah Allah. Itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata contoh tadi itu orang minum obat, karena obat itu berarti dia musyrik tuh. Yang dimaksud ketika dia minum obat itu sembuh, itu sembuhnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya minum obat, musababnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Jadi kalau kita hal-hal seperti itu hati-hati dalam masalah ini. Ya, berkenaan dengan akidah. Li'anna zalika dakhilun fima taqaddama atuquddima. Karena yang demikian itu artinya ketika orang sembuh, dia sembuhnya dia yakin karena obat atau dia makan kenyang itu karena makanan bukan karena Allah, itu merupakan termasuk daripada tujuan maksud niat dari yang musyrik tadi. Seperti itu. Oleh karena itu kita hati-hati dalam hal ini. Dan saya ingat sekali itu ketika saya ngaji sama Abi itu sama Ustaz Fauzin Mas'ud, ya, kemudian Ustaz Amrullah almarhum Ustaz Fauzin itu baca Kifayatul Awam pada saat itu. Nah, itu dalam bab ini musyrik seperti ini tolong hati-hati seperti itu. Jangan merasa kita minum obat bangga dengan obat tersebut seperti itu. Jangan kita bisa nyembelih kambing, kerbau bangga dengan pisau kita atau golok kita. Itu khawatir, yang dikhawatir itu adalah menjadi musyrik seperti itu. Tahilah para asatizah dan para jamaah sekalian yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya banyak melakukan kesalahan, kekeliruan, itu mohon untuk dibenarkan. Nanti kita lanjutkan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qul lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirin wa li kafatil muslimin ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman nafi'a. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.